Bab 1266 Darah Naga. Kekaisaran Kiamat, Bukit Dead Whisper. Pasukan lebih dari 100.000 Andit menjaga benteng Dead Whisper. Sejumlah 1.000 pemain bentrok dengan aliran Andit yang konstan. Mayat hidup ini mengenakan baju besi compang camping dan menggunakan pedang dan perisai. Gerakan mereka terorganisir, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah level 42 elit, sedangkan yang terkuat termasuk level 46 lords. Jika legiun normal dengan 1.000 orang menghadapi pasukan ini, mereka akan ketakutan. Namun, pasukan 1.000 orang ini membunuh para Andit dengan efisiensi militeristik, bertindak seolah-olah situasi ini hanya masalah biasa. Beberapa ratus MTS mengangkat perisai mereka saat mereka menahan Andit, tak satu pun dari mereka bahkan menyerang monster saat mereka fokus pada pertahanan. Dengan ruang terbatas, MTS bermanuver perisai mereka dan menampilkan teknik yang mengesankan karena mereka mencegah mayat dari melanggar garis mereka. Adapun pemain DPS di balik dinding perisai, mereka meluncurkan serangan tanpa henti. Kadang-kadang mereka menggunakan serangan AOE, memberikan sejumlah besar kerusakan pada sekelompok monster. Baiklah, DPS, prioritaskan monster peringkat Chieftain ke atas. Tabib, awasi mana kamu. Jika itu turun di bawah 30%, mundur, ganti dengan pemain penyembuh cadangan, dan pulihkan diri. Phoenix Rain memerintahkan legionnya sambil menyerang monster peringkat Lord. Dia tetap sepenuhnya tidak terganggu meskipun menghadapi pasukan Andit yang dipimpin oleh 100 lords. Sepertinya pertarungan ini benar-benar di bawah kendalinya. Saat Phoenix Rain memimpin pertempuran, Blue Phoenix, yang memegang tongkat kristal berwarna biru gelap yang memancarkan cahaya peringkat epik dan mengenakan peralatan set Dark Gold level 45 lengkap untuk elementalis, berjalan ke sisi pemimpinnya. Blue Phoenix kemudian melaporkan dengan pelan, Big Sis Rain, kami baru saja menerima kabar bahwa toko di Chaos Rock City menjual berkat Dewa Laut yang populer. Selain itu, ramuan itu hanya berharga 1 emas per botol. Petik 2. Apa? Mengapa sangat murah? Ketika Phoenix Rain mendengar laporan Blue Phoenix, sedikit kejutan menyelinap keluar dari eksteriornya yang tenang. Apakah informasinya dapat diandalkan? Atau apakah shop hanya mencoba menjadi terkenal, menjual sejumlah kecil dengan harga serendah itu? Berkat Dewa Laut telah menjadi sumber daya strategis, yang bersaing dengan negara adidaya domain milik dewa. Efeknya luar biasa untuk menjelajahi reruntuhan rahasia dan merampok Dungeons. Di antara berkat Dewa Laut yang dijual di Kekaisaran Kiamat, Phoenix Rain hanya memperoleh sedikit lebih dari 500 botol. Miracle and Battle Wolves telah merebut sebagian besar ramuan. Sementara itu, dia menyimpan berkat Dewa Laut ini sebagai kartu truf untuk menyerang Hell mode tim Dungeons skala besar dan kompetisi di Pulau Guntur. Sebelumnya, berkat Dewa Laut termurah di rumah lelang Kekaisaran Kiamat telah terjual seharga 6 emas. Bahkan setelah dikurangi biaya pemrosesan, para pemain yang menjual ramuan akan mendapatkan lebih dari 5 emas per botol, namun seseorang telah memutuskan untuk menjualnya dengan 1 emas. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini terasa seperti berita palsu. Dia sudah lama menyelidiki berkat Dewa Laut. Ramuan itu hanya bisa dibeli dari kuil Dewa Laut. Satu-satunya cara untuk mendapatkan jumlah besar dalam waktu singkat saat ini adalah berdagang di kristal runik. Namun, kristal runik bahkan lebih jarang daripada kristal ajaib. Selain mengalahkan monster laut tingkat bos, satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mendapatkannya adalah dengan mensintesis runik fragments. Sayangnya, sintesisnya mahal. Perkiraan awal menyebutkan biaya 1 botol Sigurd's Blessing minimal 1 gold, 50 silver. Jika sial, ramuan itu bahkan mungkin berharga 2 emas. Meskipun orang-orangnya telah mencoba metode itu, hasilnya mengecewakan. Bagaimanapun, mereka tahu sangat sedikit NPC Master Alchemist. Terlebih lagi, kecuali mereka mencapai tingkat kesukaan tertentu dengan NPC ini, mereka tidak akan menerima bantuan apapun. Yang terpenting, setiap kuil Dewa Laut memiliki berkat Dewa Laut yang terbatas. Pada saat mereka telah mengumpulkan sejumlah besar kristal runik, kuil Dewa Laut yang mereka kunjungi telah kehabisan stok. Aku memikirkan hal yang sama. Tetapi menurut laporan kami, toko telah menjual lebih dari 1.000 botol. Banyak guild besar telah menyerah membeli ramuan di rumah lelang. Hanya tim independen dengan jaringan informasi yang tipis yang menawar ramuan, Blue Phoenix menjelaskan. Ini menarik, apakah kamu sudah tahu siapa yang menjalankan toko itu? Phoenix Rain bertanya, tertawa pelan. Iya nih, House of Seas memiliki toko. Ini adalah toko tipe gudang yang House of Seas beroperasi untuk mengumpulkan bahan dan ramuan yang tidak dapat ditemukan di laut. Blue Phoenix kemudian mengirimkan informasi terkait kepada Phoenix Rain. Chaos Rock City berada di peringkat 10-an di antara banyak kota NPC di Kekaisaran Kiamat. Itu tidak signifikan dibandingkan dengan ibu kota Kekaisaran. Dengan uang yang cukup di awal permainan, siapapun bisa mendapatkan tanah di kota-kota NPC yang berperingkat di atas 10, tak satu pun dari negara adik kuasa akan memperhatikan kota-kota kecil ini. Mengambil keuntungan dari fakta ini,
Kekuatan seperti House of Seas, yang tidak berbasis di Kekaisaran Kiamat, telah membeli tanah. Salah satu alasan untuk melakukan itu adalah untuk mendirikan fondasi untuk setiap pengembangan potensial. Mereka juga bisa mendirikan toko untuk dijadikan mata mereka di Kekaisaran sementara mereka menggunakannya sebagai gudang barang. Pesaing mereka harus cukup kuat untuk memaksa House of Seas melakukan ini, Phoenix Rain terkekeh. Karena House of Seas ingin menginjak kompetisinya dengan menurunkan harga ramuan, kami akan menggunakan kesempatan ini untuk membeli sebanyak yang kami bisa. Namun, kami tidak dapat membiarkan pesaing House of Seas mati terlalu cepat. Mintalah seseorang menghubungi pesaing dan beritahu mereka bahwa kami ingin mengobrol. Dimengerti, Blue Phoenix segera mulai menghubungi bawahannya. Sementara Phoenix Run dan Blue Phoenix telah berbicara, kekuatan utama lainnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menyelidiki situasi. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa House of Seas memiliki pendukung yang sangat kuat. Mereka penasaran ingin tahu siapa yang mampu memaksa House of Seas ke sudut ini. Selain itu, siapapun yang bertanggung jawab mampu mengamankan sejumlah besar berkat Dewa Laut. Jika pihak lain cukup kuat, mereka dapat mempertimbangkan untuk membentuk kemitraan. Jika tidak, semuanya lebih baik. Stormwind Town, ruang resepsi lantai 2 Sea Gods Temple, setelah menunggu di ruang tunggu selama beberapa waktu. Si Feng melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu mendekati usia 70-an memasuki ruangan. Meskipun rambut lelaki tua ini benar-benar putih, ia dipenuhi semangat. Selain itu, begitu pria tua ini muncul, si Feng merasakan ruang di sekitarnya memancarkan tekanan besar. Dia merasa seolah-olah dia akan berubah menjadi pasta daging jika dia membuat gerakan tiba-tiba. Orang tua ini tak lain adalah Arnold, wakil pemimpin kuil-kuil Dewa Laut Stormwind Town. Di permukaan, informasi NPC menunjukkan bahwa dia adalah level 160, tier 3 Great Mage. Namun dalam kenyataannya, dia adalah penyihir besar tingkat 4. Hanya, karena pertempuran terakhirnya, dia jatuh sakit dan turun tingkat sebagai hasilnya. Ini adalah awal dari rantai pencarian yang langka. Petualang muda, urusan apa yang kamu miliki dengan aku? Arnold bertanya dengan acuh tak acuh ketika dia melihat si Feng. Sebagai wakil guru kuil-kuil laut, statusnya sangat tinggi. Jika bukan karena emblem Stormwind si Feng, dia tidak akan sepadan dengan waktu NPC ini. Salam dingin Arnold tidak terlalu mengejutkan si Feng. Sambil tersenyum, dia menjawab, Lord Arnold, aku pernah mendengar bahwa, untuk melindungi kota ini di masa lalu, kamu berperang dengan putus asa melawan monster abisal. Pada akhirnya, kamu menggunakan kutukan untuk membunuh monster itu. Namun, kamu menderita serangan balasan sebagai hasilnya. Aku memiliki ramuan penyembuhan canggih bersama aku. Aku harap ini bisa membantu luka kamu. Mengatakan demikian, si Feng mengambil ramuan penyembuhan canggih dari tasnya. Terima kasih, petualang muda, kata Arnold, nadanya tidak lagi dingin dan acuh tak acuh. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kamu lebih baik menyimpan ramuan penyembuhan canggih ini untuk dirimu sendiri. Aku tahu benar luka apa yang aku derita. Tidak mudah untuk diobati. Bahkan air kehidupan tidak dapat membantuku. Boleh aku tahu apa yang bisa membantu kamu pulih, Tuan Arnold? Tanya si Feng. Petualang muda, aku tidak ingin meremehkan kekuatanmu, tetapi menyembuhkan lukaku terlalu sulit. Jika kamu benar-benar ingin membantu aku, pertama-tama kamu harus mengumpulkan setetes darah naga, kata Arnold, tertawa. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Sistem, pencarian langkah tersembunyi, masa lalu pahlawan, dipicu, apakah kamu ingin menerima? Si Feng menerima pencarian tanpa ragu-ragu. Benar saja, pencariannya sama seperti di masa lalu. Si Feng melepaskan napas lega. Lagi pula, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang SASN. Banyak informasinya yang mengandung kepalsuan. Untungnya, informasi mengenai pencarian ini benar. Item pertama yang dibutuhkan oleh pencarian rantai ini adalah ramuan super langka, darah naga. Ketika dikonsumsi, pemain akan mendapatkan secara permanen dari 10 hingga 20 strength. Sangat sedikit pemain yang mau memperdagangkan barang berharga seperti itu untuk beberapa TCP. Setelah itu, si Feng meninggalkan ruang tamu dan menuju ke bawah. Fire Dance, yang dalam keadaan stealth, mendekati dengan ekspresi cemas dan melaporkan, Ketua Guild, ini tidak baik. House of Seas menjual sejumlah besar berkat Dewa Laut di toko-toko di berbagai kerajaan. Selain itu, mereka menjualnya seharga 1 emas per botol. Semua orang telah berhenti membeli ramuan dari rumah lelang. Selain itu, House of Seas membeli runic fragments tanpa batas di berbagai kota dan kota untuk 4 perak pertumpukan. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum mereka membeli semua fragmen runik yang diakumulasikan oleh pemain lain. Jika itu terjadi, tidak akan mudah untuk membeli fragmen dalam jumlah besar lagi. Petik 2. Bab 1267 Pengaruh menakutkan. The House of Seas cukup berani, gumam si Feng,
mengungkapkan senyum pahit ketika dia membaca informasi yang diberikan Fire Dance padanya. Apakah mereka tidak takut bangkrut? Menjual berkat Dewa Laut seharga 1 emas per botol benar-benar bodoh. Itu setara dengan melukai diri sendiri untuk merusak musuh. Dengan melakukan itu, tidak ada pihak yang mendapat untung. Sementara House of Zeus dapat pulih dari kerugian jika kalah dalam kompetisi, upayanya akan sia-sia. Tidak seperti House of Zeus, yang bisa menjual ramuan di toko-tokonya melalui berbagai kerajaan, Si Feng berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia hanya bisa menjual berkat Dewa Laut dengan minimum 1 emas, 2 perak di rumah lelang. Dalam hal ini, ia hanya menjual berkat Dewa Laut dalam jumlah sangat kecil setiap hari. Dia hampir tidak menghasilkan uang. Pemimpin persekutuan, apakah kita masih akan menjual berkat Dewa Laut? Tanya Fire Dance. Tentu kami. Karena House of Zeus ingin bertarung sampai akhir yang pahit, aku ingin melihat berapa lama mereka dapat melanjutkan ini, kata Si Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dapatkan sekelompok asasin yang dapat dipercaya dari persekutuan di sini dan minta mereka menjual berkat Dewa Laut kita di berbagai kerajaan. Kami akan menjual ramuan seharga 60 perak per botol. Batasi volume penjualan hingga 3.000 botol per kerajaan per hari. Mintalah mereka bekerja dalam kelompok 3 orang dan putar. Instruksikan beberapa orang lainnya untuk berpisah dan pergi ke kota Seasen untuk membeli fragmen dalam jumlah besar. Karena House of Zeus akan membeli fragmen seharga 4 perak per tumpukan, kami akan membeli fragmen seharga 5 perak per tumpukan. Jaga harga 1 perak lebih tinggi dari House of Zeus. Untuk pemain lain, menjual si God's Blessing seharga 60 silver per botol akan menghasilkan kerugian. Untungnya, itu bukan kasus untuk Si Feng. Jika dia membeli runic fragments seharga 5 silver per stack, itu hanya akan membuatnya berharga 12 silver, 50 koper untuk setiap botol si God's Blessing. Dengan menjual ramuan dengan harga 60 perak per botol, ia tidak mendapat untung sebanyak-banyaknya. Meski begitu, untung pun untung. The House of Zeus hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memilih berkelahi dengan pemain yang salah. Dimengerti, Fire Dance tersenyum. Seandainya House of Zeus memilih untuk menantang mereka dengan benar, kedua belah pihak akan mendapat untung. Sekarang, bagaimanapun, House of Zeus telah menembak dirinya sendiri di kaki. Setelah itu, Fire Dance menghubungi Assassin's Elite Guild dan meminta mereka bergegas ke Stormwind Town. Sementara itu, Si Feng membawa 4.000 botol si God's Blessing kembali ke White River City. Dia berencana untuk menyimpannya di Guild Warehouse dan membiarkan anggota inti persekutuan memperdagangkan GCP untuk ramuan. Pada saat yang sama, ia bermaksud untuk mencari darah naga. Darah naga juga dikenal sebagai ramuan drakonik. Itu sangat langka. Bahkan jika seseorang menjelajahi Seasen, mereka tidak akan menemukannya. Biasanya, itu adalah harta yang hanya mekar di kerajaan dan kerajaan yang menghasilkan tumbuhan. Untuk mendapatkan ramuan itu, seorang pemain membutuhkan keberuntungan. Bahkan Si Feng akan kesulitan menemukan ramuan itu. Karenanya, ia akan bergantung pada Candlelight Trading Firm untuk membelinya dengan harga tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah pindah ke bagian selanjutnya dari rantai pencarian. Aula teleportasi kota Sungai Putih. Segera setelah Si Feng kembali menggunakan Return Scroll, dia menemukan banyak pemain yang berteleportasi ke kota. Setidaknya ada 2 kali lebih banyak pemain daripada sebelumnya. Di antara mereka, ada anggota persekutuan besar milik kerajaan dan kekaisaran lain. Dia dengan mudah menghitung anggota 14 persekutuan kelas 1 di aula teleportasi. Ada juga sekelompok besar anggota Battle Wolves. Untuk sesaat, Si Feng bertanya-tanya apakah dia keliru berteleportasi ke ibu kota kerajaan Bis. Apa yang sedang terjadi? Si Feng terkejut ketika dia mengamati Teleportation Hall. Sebelum Si Feng bisa mengetahui apa yang terjadi, dia mendengar para pemain mendiskusikan lelang cahaya lilin. Pasti banyak orang yang pergi ke lelang cahaya lilin kali ini. Tidak bercanda. Lelang tidak hanya akan menawarkan slot untuk memasuki kota suci Titan, tetapi mereka juga menjual bronze mons dan rumah-rumah pribadi. Popularitas slot kota suci tidak perlu dikatakan lagi. Dan setiap pemain menginginkan rumah pribadi. Kamu tidak hanya dapat berlatih di lingkungan dengan kepadatan mana yang tinggi, tetapi kamu juga dapat memanfaatkan toko NPC yang menjual barang langka. Akan sangat mudah untuk melakukan perjalanan ke dan dari kota hutan batu dan peta leveling terdekat. Betul. Selain dari geng besar, banyak tim petualang terkenal datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Aku telah mendengar bahwa mereka semua di sini untuk mendapatkan salah satu rumah pribadi Stone Forest Town. Sayang sekali bahwa tawaran awal untuk rumah-rumah adalah 300 emas. Aku akan mencoba untuk membeli sendiri jika harganya lebih murah. Itu sudah sangat murah. Stone Forest Town adalah kota pemain nomor 1 di seluruh kerajaan Star Moon dan kerajaan tetangga. Petik 2. Praktis setiap pemain di Teleportation Hall mengobrol tentang lelang cahaya lilin dan kota hutan batu. Ketika mereka berbicara tentang kota hutan batu, mereka mengenakan ekspresi kerinduan.
Apakah Stone Forest Town menjadi sangat populer? Si Feng sedikit terkejut. Sementara dia mengakui bahwa Stone Forest Town adalah lokasi yang berharga, dia tidak berpikir bahwa itu akan menarik begitu banyak pemain dari kerajaan dan kerajaan lain. Lagi pula, lokasi Stone Forest Town secara bertahap tumbuh kurang menguntungkan. Pada saat pemain utama sudah di atas level 50, kota akan kehilangan daya saingnya. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki kota pada saat itu adalah kepadatan mana dan barang langka NPC Shop. Kota Sungai Putih, perusahaan perdagangan cahaya lilin, para pemain memadati pintu masuk gedung setinggi 7 lantai. Awalnya, hanya pemain dengan 10 emas atau lebih yang bisa memasuki toko. Namun, karena jumlah peserta yang tinggi, perusahaan perdagangan terpaksa menaikkan persyaratan menjadi 100 emas. Bahkan kemudian, tempat lelang yang ditunjuk, yang dapat menampung 10.000 orang, penuh hingga penuh. Bahkan kamar VIP tidak cukup. Awalnya, hanya mereka yang membawa lebih dari 2.000 gold yang memenuhi syarat untuk menggunakan kamar VIP. Sekarang, hanya mereka yang memiliki 10.000 emas atau mereka yang berasal dari negara adidaya yang bisa menggunakan kamar itu. Kebanyakan guild kelas 1 tidak memiliki 10.000 emas tergeletak di sekitar, namun 30 kamar VIP ditempati. Lelang Candlelight lebih populer dari yang diperkirakan siapapun. Senyum melankolik, tuan rumah lelang, tercengang. Dia merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa pelelangan belaka, yang diadakan oleh toko yang dioperasikan pemain, dapat menarik begitu banyak negara adidaya dan tim petualang terkenal. Senyum melankolik bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan berbagai kekuatan yang datang untuk menghadiri pelelangan terkejut menemukan begitu banyak pesaing. Biasanya, hanya lelang negara adidaya yang menarik begitu banyak perhatian, namun persekutuan pemula telah mencapai hasil yang sama. Selain itu, kekuatan ini semuanya datang atas kemauan mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka yang diundang. Sementara itu, di ruang VIP di lantai 2. Ketua kelompok, aku sudah memeriksa. 7 super guild dan guild kelas 1 hadir. Praktis setiap persekutuan kelas 1 dari kerajaan dan kekaisaran tetangga juga ada di sini, Purple Eye melaporkan ke Galaxy Pass. Benar-benar tidak ada yang bersaing dengan Zero Wing. Galaxy Pass tersenyum pahit ketika dia melihat lautan pemain di aula lantai pertama. Hanya setelah bertahun-tahun, Galaxy Pass mengembangkan Star Alliance menjadi guild kelas 1. Namun, jika Star Alliance mengadakan pelelangan sekarang, mereka akan beruntung jika bahkan 5 atau 6 gubernur kelas 1 hadir. Sebaliknya, Zero Wing baru memulai pengembangannya setelah Guts Domain diluncurkan, namun telah melampaui usahanya selama bertahun-tahun. Galaxy Pass harus mengakui bahwa perbandingan itu menjijikkan. Reaksi macam apa yang akan dimiliki penguburan singular jika dia mengetahui hal ini? Galaxy Pass bergumam. Beberapa waktu yang lalu, Heavens Burial telah mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan lelang pada saat yang sama dengan perusahaan perdagangan Candlelight. Namun, pemakaman surga telah menjadi bahan tertawaan. Bab 1268 Yayasan yang melebihi harapan. Jumlah peserta lelang cahaya lilin melebihi harapan semua orang. Ketika semua orang menunggu dengan tenang pelelangan dimulai, seorang pria berwajah tegap duduk di ruang VIP lantai 2 dan membawa pedang besar di punggungnya berseru, "Bos Sirius." Firma perdagangan Candlelight itu luar biasa. Meskipun ini adalah lelang pertama, itu sudah bisa bersaing dengan lelang gelap. Memang, meskipun lelang cahaya lilin tidak cocok dengan lelang kegelapan, dalam hal jumlah kekuatan besar yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Aku khawatir itu sudah mendekati tingkat lelang Super Guild. Sirius, yang duduk di samping pria yang kuat itu, mengangguk. Dia juga terkejut. Setelah kekalahannya melawan Si Feng di gelap arena, dia telah menyelidiki Nullwing secara menyeluruh. Namun, sementara dia tahu bahwa kekuatan keseluruhan Zero Wing dapat menyaingi persekutuan kelas 1, dia tidak pernah membayangkan bahwa persekutuan akan sekuat ini. Sejak dia menginjakkan kaki di White River City, praktis setiap harapannya telah dilampaui. Baik itu distrik bisnis atau standar pemain di kota itu, kota Sungai Putih lebih unggul daripada banyak ibu kota kerajaan. Dalam Guts Domain, kapabilitas guild tidak ditentukan oleh kekuatannya sendiri. Status kota utamanya juga penting. Seringkali, kemakmuran sebuah kota menentukan perkembangan persekutuan. Saat ini, kemakmuran White River City tidak kalah dengan Star Moon City. Jika bukan karena paket ekspansi baru, yang menyebabkan kota-kota gelap muncul di dekat berbagai ibu kota kerajaan. White River City, kemungkinan besar akan melampaui Star Moon City dengan selisih yang besar. Jika bukan karena niat Candlelight Trading Firm untuk menjual slot untuk memasuki Titan City, dia benar-benar tidak akan menemukan bahwa Zero Wing telah berkembang sedemikian rupa. Sementara itu, di ruangan lain, seorang pria tampan memelototi, tidak senang, di aula lantai pertama yang penuh sesak. Pavilion Master, orang-orang aku telah menyelesaikan penyelidikan atas situasi ini.
Begitu banyak orang menghadiri lelang ini untuk mengajukan tawaran untuk perumahan pribadi Stone Forest Town dan Advanced Mana Armor Kids, seorang pemuda yang bermartabat melaporkan. Meskipun pemuda ini hanya berdiri di sana, dia tampak seperti pusat alam semesta. Selain itu, ia memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan teman pria itu, yang merupakan pakar level 42, tidak akan berada dalam jarak 10 meter darinya. Pria muda ini tidak lain adalah monster Pavilion Naga Phoenix yang telah memahami domain pada usia yang sangat muda, Martial Dragon. Zero Wing sebenarnya mampu melakukan pelelangan besar. Tidak heran mengapa Rain memiliki pandangan optimis tentang persekutuan ini. Sangat disayangkan bahwa, bahkan setelah menarik begitu banyak pelanggan dengan slot kota suci, Zero Wing hanya memiliki barang-barang yang menyedihkan untuk dijual. 9 naga kaisar mengejek ketika dia melihat senyum melankolis berjalan ke atas panggung. Jika lelang ini diselenggarakan dengan benar, itu bisa menarik lebih banyak kekuatan besar di masa depan. Ini akan secara besar-besaran meningkatkan pengembangan Zero Wing. Bagaimanapun, kekuatan besar ini punya uang. Orang lain hanya akan memiliki receh. Zero Wing tidak akan pernah menarik kekuatan utama sejati jika bukan karena slot kota suci. Ketika 9 naga kaisar terdiam, pelelangan resmi dimulai. Di bawah tatapan penuh perhatian orang banyak, Melancholic Smile, yang mengenakan gaun biru mewah, mendekati bagian depan panggung. Hadirin sekalian, selamat datang di lelang Cahaya Lilin. Lelang ini akan memiliki 2 fase. Selama fase pertama, kami akan menjual barang yang telah dipilih dengan cermat oleh rumah lelang kami sendiri. Tahap kedua akan menjadi sesi barter dengan rumah lelang sebagai perantara. Namun, untuk memastikan kualitas barang yang ditawarkan untuk diperdagangkan, kami akan memungut biaya pemrosesan 10 kristal sihir atau 3 koin emas untuk setiap item. Khusus untuk material, kami akan menagih 15 kristal ajaib atau 4 koin emas per tumpukan. Ketika Melancholic Smile selesai menjelaskan aliran pelelangan, keributan menyapu kerumunan. Sampah. Ini penipuan. Bahkan pelelangan kelas 1 dari guild tidak akan berani menagih 10 kristal sihir untuk setiap item. Betul. Bagaimana kamu bisa serakah ini? Petik 2. Para pemain di aula lantai pertama meneriakkan kemarahan mereka. Meskipun banyak kekuatan utama yang hadir telah menghadiri lelang kegelapan sebelumnya dan tahu tentang sesi barter ini, harga tinggi Candlelight menggelikan. Lelang kegelapan hanya berani membebankan harga tinggi karena itu adalah lelang terbaik di seluruh domain dewa. Hanya keberadaan luar biasa yang diundang. Hahaha, Zero Wing sungguh menarik. Nine Dragons Emperor tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar penjelasan Melancholic Smile. Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan uang dari kekuatan besar. Lagi pula, beberapa negara adik kuasa di sini datang untuk menawar slot kota suci. Baik itu tim petualang, pemain independen, atau persekutuan, tidak ada yang akan melewatkan kesempatan emas untuk bertukar barang bernilai tinggi. Perilaku memalukan seperti itu akan menghasilkan berbagai kekuatan besar. Tak perlu dikatakan, lelang Cahaya Lilin tidak akan terjadi lagi. Bahkan reputasi Phoenix Rain di Dragon Phoenix Pavilion akan kotor karena mendukung Zero Wing. Hanya apa yang dipikirkan Black Flame? Yuan Tixin menatap Melancholic Smile dengan bingung. Apakah dia sangat ingin uang sehingga dia rela meninggalkan reputasinya? Lelang pertama selalu yang paling penting. Meminta harga yang tidak masuk akal seperti itu hanya akan menimbulkan kemarahan berbagai kekuatan besar. Tak satu pun dari kekuatan ini kemungkinan akan mengunjungi rumah lelang di masa depan. Purple Jade, yang duduk di sebelah Yuan Tixin, juga bingung. Berdasarkan pemahamannya tentang api hitam, dia tidak akan membuat kesalahan Nobi seperti itu. Sementara itu, ketika Melancholic Smile melihat reaksi para hadirin, dia mengungkapkan ekspresi yang sepertinya mengatakan, seperti yang diharapkan. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menetapkan biaya pemrosesan pada 1 Magic Crystal atau 30 Silver Coins per item. Dengan cara ini, mereka dapat lebih atau kurang menjamin kualitas barang sambil menghindari reaksi negatif. Lagi pula, lelang Cahaya Lilin relatif kecil dibandingkan dengan sesuatu seperti lelang gelap. Pemain tidak akan menawarkan barang berkualitas tinggi untuk diperdagangkan. Lelang Candlelight hanya menarik begitu banyak kekuatan super dan persekutuan kelas 1 karena slot kota suci. Namun, si Feng bersikeras menaikkan harga. Jelas dia memperlakukan berbagai peserta seperti orang bodoh. Namun, sekarang hal-hal sudah berkembang ke titik ini, senyum melankolik hanya bisa menahan keluhan saat memulai pelelangan. Kami sekarang akan memulai pelelangan. Item pertama yang kami tawarkan adalah kulit paus ajaib, kata Melancholic Smile ketika dia menunjuk ke layar semi-transparan di atas panggung. Layar menampilkan gambar kulit paus ajaib serta panel atributnya. Tiba-tiba, tempat itu terdiam. Apa? Semua orang terkejut setelah membaca pengantar item. Berbagai kekuatan utama, terutama negara adik kuasa, sudah mulai mengembangkan kekuatan angkatan laut mereka.
Oleh karena itu, mereka mengerti betapa pentingnya kapal itu dan dengan gila-gilaan menginvestasikan tenaga dan sumber daya untuk memperoleh kapal-kapal berpangkat tinggi. Kekuatan besar ini ingin meningkatkan kapal tingkat tinggi mereka untuk memudahkan pertarungan melawan monster laut. Organisasi-organisasi ini bahkan membeli barang-barang yang memperkuat peringkat bronze dengan harga yang sangat tinggi. Namun, item penguatan seperti itu sangat jarang, tidak kurang dari kapal berpangkat tinggi itu sendiri. Bahkan jika seseorang mendapatkan barang seperti itu, mereka akan menolak untuk menjualnya. Lagi pula, jika seseorang dapat memperkuat kapal mereka sendiri, kekuatan mereka di laut akan meningkat dengan margin yang besar. Namun, Candlelight Trading Firm sebenarnya melelang item penguatan peringkat Dark Gold. Bab 1269 Awal Gila. Lelang Candlelight bahkan telah mendapatkan item penguatan Dark Gold. Atribut ini konyol. Aku pernah mendengar bahwa item yang memperkuat perunggu hanya dapat meningkatkan daya tahan kapal sebesar 2 poin. Namun Magic Whale-skin dapat meningkatkan pertahanan kapal sebesar 10% dan daya tahan sebesar 10 poin. Bahkan dapat meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 3%. Eselon atas berbagai guild di aula lantai pertama terengah-engah saat mereka menatap kulit paus ajaib. Pemain biasa mungkin belum memahami kapal-kapal permainan, tetapi berbagai perserikatan besar yang hadir memahaminya dengan sangat jelas. Jika item seperti kulit paus ajaib digunakan untuk memperkuat speedboat perunggu, itu bisa meningkatkan kinerja speedboat secara signifikan. Sementara itu, speedboat bisa ditingkatkan menjadi 5 kali lipat. Jika seseorang benar-benar meningkatkan speedboat perunggu dengan kulit paus ajaib, kinerja speedboat bahkan mungkin melebihi speedboat besi misterius. Namun, memperkuat speedboat perunggu dengan kulit paus ajaib akan menjadi lambang kemewahan. Paling tidak, hanya kapal misterius besi yang memenuhi syarat untuk item penguatan yang kuat. Api hitam cukup murah hati. Dia telah memutuskan untuk menggunakan barang berharga seperti itu untuk membuka pelelangan. Yuan Tixin sedikit terkejut ketika dia melihat kulit paus ajaib. Berbagai kekuatan besar tidak memiliki upaya untuk maju dari yang lain di laut, namun Zerowing memberikan barang yang begitu menakjubkan. Di ruang VIP lain, mata 9 naga kaisar bersinar ketika dia menatap kulit paus ajaib. Masih ada beberapa hari sampai kontes di Pulau Thunder dimulai. Jika dia bisa membeli kulit paus ajaib, dia bisa meningkatkan salah satu speedboat perunggunya. Dengan ini, dia akan lebih mudah membunuh monster laut tingkat bos dan mendapatkan pas guntur. Ketika Melancholic Smile melihat kegembiraan kerumunan, dia diam-diam menghela nafas lega. Sekarang semua orang telah melihat atribut kulit paus sihir. Mari kita lanjutkan ke penawaran. Kami akan menjual 3 lembar sekaligus. Harga awal adalah 10.000 kristal sihir, dan setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 500. Mari kita mulai. Begitu Melancholic Smile mengumumkan harga awal, banyak pemain tersentak. Menurut harga pasar saat ini, 10.000 kristal ajaib setara dengan 2.500 emas. Dengan jumlah uang sebesar itu, seseorang dapat membeli sebidang tanah yang relatif bagus di kota NPC. Selain itu, kristal sihir jauh lebih berharga daripada koin karena lebih sulit diperoleh. Namun, harga tinggi itu bukan satu-satunya alasan para pemain ini terkejut. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kemampuan Candlelight untuk menawarkan 3 lembar kulit paus ajaib sekaligus. Lagi pula, selembar tidak bisa secara kualitatif mengubah kapal. Namun, 3 lembar bisa. Harga yang kejam. Sirius tertawa kecil ketika dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya Candlelight akan mengambil uang kita hari ini. Persaingan di laut semakin ketat setiap hari. Jika persekutuannya dapat meningkatkan kinerja kapal peringkat tinggi dengan peringkat, itu akan meningkatkan kekuatan angkatan laut persekutuan ke ketinggian baru. Sementara Sirius menghela nafas, harga kulit paus ajaib naik dengan cepat. 10.500 kristal, 11.000 kristal, 12.000 kristal. Hanya dalam 10 detik, harganya telah melonjak menjadi 15.000 kristal ajaib. Orang bisa membeli peralatan epik dengan uang sebanyak itu. Big Sis Rain, apa yang harus kita lakukan? Kami telah meminjamkan kristal sihir kami ke Zerowing. Kami memiliki kurang dari 5.000 kristal. Blue Phoenix bertanya dengan cemas ketika dia menyaksikan harga kulit paus ajaib terus meningkat. Dia juga merasa bahwa Zerowing terlalu tulus. Daripada menawarkan barang yang begitu berharga kepada mereka, Zerowing memilih untuk melelangnya. Phoenix Rain hanya bisa mengungkapkan senyum pahit sebagai tanggapan. Dia telah menghancurkan pikirannya untuk mencari cara untuk meningkatkan kekuatan armadanya. Dia bahkan telah memimpin tim ahli ke benteng Dead Whisper secara pribadi untuk mendapatkan item penguatan kapal. Hanya setelah banyak pengorbanan dia mendapatkan item penguatan misterius besi. Di sisi lain, tanpa ada yang memperhatikan, Zerowing memiliki item penguatan Dark Gold. Segera, Phoenix Rain memanggil daftar temannya dan menghubungi si Feng. Ketua tim Ye Feng, aku ingin menggunakan kristal ajaib yang aku pinjamkan padamu untuk membeli kulit paus ajaib yang saat ini sedang dilelang.
Apakah itu mungkin? Tanya Phoenix Rain. Tentu saja. Itu tidak akan menjadi masalah. Aku akan segera memberitahu juru lelang. Namun, batas maksimum kamu adalah 250.000 kristal sihir yang kamu pinjamkan ke persekutuan kami. Aku tidak bisa membuat keputusan jika harganya lebih tinggi dari itu, kata si Feng dengan sungguh-sungguh. Salah satu alasan mengapa ia dengan murah hati menawarkan kulit paus ajaib untuk dilelang adalah untuk menunjukkan kepada semua orang fondasi Zero Wing. Bagaimanapun, ia memiliki total 8 lembar. Dia hanya membutuhkan 5 untuk memperkuat perahu layar badai. Menggunakan 3 yang tersisa di speedboat atau perahu layar kecil biasa akan sia-sia. Akan lebih bermanfaat untuk menjualnya. Alasan kedua adalah untuk membayar utangnya. Bagaimanapun, dia belum mengembalikan 250.000 kristal ajaib yang dia pinjam dari Phoenix Rain. Jika dia mencoba untuk menawarkan senjata atau peralatan gelap emas top tier yang dia peroleh dari gelap arena, kecil kemungkinan Phoenix Rain akan tertarik. Hanya sesuatu seperti kulit paus ajaib, yang dapat meningkatkan kekuatan angkatan laut seseorang, yang akan menarik perhatian Phoenix Rain. Mendengar si Feng berkata begitu, Phoenix Rain santai. Masih ada 5 hari sampai utang jatuh tempo. Zero Wing dapat dengan mudah menolak permintaannya. 20.000 kristal, Phoenix Rain langsung mengajukan tawaran yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari para pemain di ruang VIP. Mereka mampu melakukan tawaran gila seperti itu dengan santai. Kedua pemain independen dan persekutuan di aula lantai pertama tercengang oleh tawaran Phoenix Rain. Bahkan guild kelas 1 pun beruntung jika mereka memiliki persediaan 60.000 kristal sihir. Lagi pula, ada terlalu sedikit sumber. Apalagi, konsumsi harian mereka sangat tinggi. Tidak mungkin untuk menimbun begitu banyak. Menghabiskan 20.000 kristal ajaib hanya untuk menguatkan satu kapal adalah hal yang terlalu mewah. Hanya guild dan super guild kelas 1 yang mampu melakukan hal seperti itu. 21.000 kristal. Nine Dragons Emperor mengerutkan kening saat dia mengajukan tawaran baru. Slot kota suci adalah tujuan utamanya. Karenanya, dia tidak menyiapkan banyak kristal sihir. Dia saat ini memiliki 24.000 kristal di tangan. Lagi pula, guild kecil seperti Zero Wing seharusnya tidak mampu menawarkan apapun yang berharga untuknya. Sekarang, bagaimanapun, sudah terlambat baginya untuk mengirim bawahannya untuk mengumpulkan lebih banyak kristal ajaib. Hahaha, sepertinya kekuatan lain belum siap, Yuan Tixin terkekeh. Setelah itu, dia berteriak, 30.000 kristal. Pavilion rahasia telah menyiapkan banyak koin dan kristal ajaib untuk lelang cahaya lilin. Bagaimanapun, Pavilion rahasia telah melakukan bisnis dengan Zero Wing berkali-kali sebelumnya. Sehingga mereka tahu bahwa Zero Wing memiliki fondasi yang kuat dan memiliki banyak item yang bahkan dapat menggoda Pavilion rahasia. Namun, Yuan Tixin tidak pernah berharap menemukan kesempatan seperti itu. 31.000 kristal. Phoenix Rain mengajukan tawaran baru, tapi dia tidak menaikkannya banyak. Sementara kulit paus ajaib berharga, harganya sudah tinggi. Yang lebih tinggi dan satu mampu membeli speedboat perunggu. 35.000 kristal. Kata Yuan Tixin tanpa ragu-ragu. 36.000 kristal. Phoenix Rain mengerutkan kening saat dia melirik kamar Yuan Tixin tidak jauh. Ini adalah yang tertinggi yang ingin dia tuju. Meskipun dia punya banyak kristal sihir, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Para anggota audiensi lainnya tercengang. Biaya 3 kulit paus ajaib sudah bisa menyaingi setengah dari kristal-kristal persekutuan kelas 1. Sepertinya mereka telah mencapai batas mereka. Yuan Tixin tersenyum. 40.000 kristal, mereka negara adidaya lainnya mungkin hanya ingin kulit paus ajaib untuk memperkuat speedboat perunggu. Namun, Pavilion rahasia memiliki speedboat besi misterius. 3 kulit paus ajaib hampir bisa membuat kapal mereka setara dengan speedboat rahasia perak. Speedboat rahasia perak? Dia bahkan tidak akan berkedip menghabiskan 100.000 kristal ajaib di kapal seperti itu, apalagi 40.000. Begitu dia menempatkan tawaran kristal 40.000, tempat itu terdiam. Setelah Melancholic Smile mengetuk palu 3 kali dan mengkonfirmasi penjualan, napas terkesiap di seluruh rumah lelang. Kekuatan utama yang memarahi Candlelight Trading Firm untuk penipuan telah kehabisan komentar. Item lelang pertama telah terjual seharga 40.000 Magic Crystals. Mereka harus mengakui bahwa lelang cahaya lilin berkualitas tinggi. Hanya saja, mereka masih berpikir bahwa biaya pemrosesan untuk sesi barter agak mahal. Namun, tidak lama setelah kekuatan besar ini memiliki pemikiran seperti itu, item lelang kedua terungkap di atas panggung. Setiap kekuatan utama ini menatap dalam diam. Bahkan berbagai kekuatan super tidak terkecuali. Alasan untuk reaksi seperti itu adalah bahwa item kedua tidak lain adalah Thunder Pass. Bab 1270 Biaya Kesombongan. Pulau Guntur bukan lagi rahasia di antara berbagai kekuatan utama. Bahkan beberapa guild kelas 2 dengan jaringan informasi yang kuat tahu tentang pulau itu. Berbagai negara adikuasa mengumpulkan Thunder Passes dengan panik,
Tetapi ini tidak mudah didapat, membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Setiap Thunder Pass tambahan akan memungkinkan mereka untuk membawa 10 ahli lagi ke Pulau Thunder. Ketika kontes untuk otoritas Pulau Thunder dimulai, negara adikuasa dengan Thunder Passes terbanyak akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, berbagai negara adidaya terus menawarkan untuk membeli Thunder Passes dengan harga tinggi, menarik banyak tim petualang untuk mengarungi lautan kematian dan membunuh monster laut. Hanya saja, belum ada berita tentang tim petualang yang mendapatkan izin bahkan sekarang. Meskipun demikian, perusahaan perdagangan cahaya lilin menjual Thunder Pass. Benar-benar sulit untuk membayangkan bahwa pelelangan guild pemula dapat secara berurutan menawarkan dua harta yang dapat menggoda berbagai negara adidaya. Selain itu, mereka telah mengumumkan item terakhir, slot kota suci. Bagaimana kekuatan besar ini tidak terkejut? Sekarang semua orang telah melihat item lelang kedua kami. Tanpa basa-basi lagi, kami akan memulai penawaran pada 3.000 Magic Crystals. Setiap penambahan tidak boleh lebih rendah dari 100 kristal. Mulailah. Senyum melankolik mengumumkan harga awal. Harga ini mengejutkan banyak pemain di aula lantai pertama. Mereka semua berpikir itu sangat tinggi. Namun, berbagai kekuatan super di lantai 2 tidak berhasil. Sebaliknya, mereka semua merasa itu sangat murah. Lagi pula, mereka biasanya menawarkan 1.000 emas per pas. 4.000 kristal, 4.300 kristal, 5.000 kristal. Segera setelah Melancholic Smile membuka kesempatan untuk penawaran, berbagai negara adidaya yang awalnya tidak begitu tertarik dengan lelang cahaya lilin, bertarung dengan gila-gilaan untuk Thunder Pass. Kekuatan super ini memberi para pemain di aula lantai pertama tidak ada kesempatan untuk campur tangan, menaikkan harga lagi dan lagi. Bahkan guild kelas 2 yang berpartisipasi merasa keluar dari liga mereka dalam pelelangan ini. Adapun para pemain dan persekutuan yang telah memarahi Candlelight Trading Firm karena penipuan, tidak ada dari mereka yang berani mengintip. Akhirnya, Phoenix Rain memenangkan Thunder Pass untuk 8.300 Magic Crystals. Pavilion Master, apakah kita membiarkan Phoenix Rain lulus begitu saja? Martial Dragon bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak masalah. Yang lebih tinggi dan pas tidak akan sepadan. Bagaimanapun, Rain memiliki 10 slot tambahan. Mereka tidak cukup untuk membuat perbedaan, geram 9 naga kaisar, mengejek. Setelah memikirkan masalah ini, Martial Dragon setuju dengan pemimpin persekutuannya. Mereka memiliki slot yang jauh lebih banyak daripada Phoenix Rain. Bahkan jika dia punya 10 lagi, kenaikannya tidak akan cukup untuk memengaruhi gambaran besar. Mengikuti akhir dari penawaran item kedua, Melancholic Smile menunjuk ke gambar di atas panggung sekali lagi. Namun, gambarnya tetap sama seperti sebelumnya. Sambil tersenyum, dia berkata, mari kita mulai pelelangan untuk item ketiga. Item ketiga adalah Thunder Pass lainnya. Seperti sebelumnya, harga awalnya adalah 3.000 kristal ajaib. Mulai. Apa? Masih ada lagi? Terengah bergema di seluruh tempat. Thunder Passes sangat sulit diperoleh. Mendapatkan satu sudah merupakan prestasi yang luar biasa, namun Zero Wing memiliki yang lain untuk ditawarkan. Bahkan Phoenix Rain terkejut. Tentu saja, dia juga gembira. Meskipun itu hanya satu lagi izin masuk, ada perbedaan besar antara 10 dan 20. Untungnya, di antara kekuatan super yang hadir, dia memiliki kristal sihir paling banyak untuk dibelanjakan. Segera setelah lelang dimulai, harga Thunder Pass langsung naik menjadi 8.000 Magic Crystals. Tidak seperti sebelumnya, berbagai negara adidaya lebih memperhatikan Thunder Pass kali ini. Mereka juga menyadari konsekuensi apa yang akan mereka derita jika kekuatan lain memiliki 20 slot tambahan. Persaingan untuk Thunder Pass kedua semakin intensif. Akhirnya, bagaimanapun, Phoenix Rain memperoleh Thunder Pass kedua untuk 15.400 Magic Crystals. Meskipun harganya sangat tinggi, Phoenix Rain merasa bahwa uang itu telah dihabiskan dengan baik. Tepat ketika semua orang percaya bahwa kompetisi untuk Thunder Passes telah berakhir, Melancholic Smile menunjuk ke gambar Thunder Pass sekali lagi. Ini gila. Berapa banyak Thunder Pass yang mereka miliki? Para pemain di tempat lelang tanpa sadar bergidik. Ini terutama berlaku untuk berbagai kekuatan super di kamar VIP lantai 2. Mereka dapat mentolerir satu kekuatan yang memperoleh satu atau dua operan karena itu tidak akan berdampak signifikan pada hasilnya. Namun, jika Candlelight Trading Firm menjual Thunder Passes terlalu banyak, keseimbangan akan berubah, yang memengaruhi kontes. Bertentangan dengan harapan semua orang, senyum melankolik tidak segera memulai penawaran putaran berikutnya. Sebagai gantinya, dia mengambil 3 pas standar dari tasnya, membius semua orang yang hadir. Bagaimana mereka memiliki begitu banyak operan? Nine Dragons Emperor bergetar ketika dia menatap ketiga pas standar di tangan Melancholic Smile. Dia merasa benar-benar sulit dipercaya bahwa Zero Wing telah memperoleh begitu banyak umpan. Meskipun kelangkaan Thunder Passes di Laut Kematian, Zero Wing memiliki 5.
Dragon Pavilion Master sebelumnya hanya memiliki 60 slot lebih banyak dari Phoenix Rain. Dia bisa mengabaikan kehilangan kedua pas Thunder, karena dia masih memiliki keuntungan yang cukup besar atas Phoenix Rain bahkan saat itu. Namun, jika Phoenix Rain memenangkan ketiga Thunder Passes ini juga, perbedaan antara tim mereka akan diabaikan. Ini tidak akan terjadi, aku harus mendapatkan pas ini. Nine Dragons Emperor memerintahkan, beritahu Bell dan minta dia mengirim semua kristal sihir kami segera. Pavilion Master, aku sudah memberitahu dia. Namun, itu akan memakan waktu setidaknya 10 menit sebelum mereka tiba, lapor Martial Dragon. 10 menit, sial, kenapa begitu lama? Penyesalan dan kemarahan memenuhi mata Kaisar Sembilan Naga ketika dia menatap ketiga pas Thunder. Beritahu pelelang Zero Wing, katakan padanya bahwa kami meminta penundaan. Seandainya firma perdagangan cahaya lilin sebelumnya menyatakan bahwa barang-barang seperti itu akan dijual, dia tidak akan pernah tertangkap basah. Pada kenyataannya, Sembilan Naga Kaisar bukan satu-satunya orang yang bereaksi seperti itu. Bahkan persekutuan seperti Pantheon, Miracle, King's Return, Battle Wolves, dan Sacred Temple ketahuan. Lagi pula, tidak ada yang akan membayangkan bahwa akan ada barang menakutkan yang ditawarkan di lelang cahaya lilin. Mereka hanya menyiapkan tanah yang diperlukan untuk membeli slot kota suci. Hampir pada saat yang sama, perwakilan dari berbagai negara adidaya semuanya melaporkan kembali ke eselon atas dari masing-masing persekutuan, meminta persekutuan mereka mengirim kristal sihir. Selain itu, mereka juga menghubungi Candlelight Trading Firm untuk meminta penundaan pelelangan Thunder Passes atau izin untuk menggunakan barang-barang lainnya sebagai jaminan. Adegan ini mengejutkan berbagai kekuatan utama dan tim petualang yang hadir. Lagi pula, meminta penundaan pelelangan suatu barang adalah hal yang relatif memalukan, karena ini akan menunjukkan bahwa seseorang memiliki dana yang tidak mencukupi. Meskipun begitu, berbagai kekuatan super domain dewa sebenarnya bersedia membuang reputasi mereka. Itu benar-benar tak terbayangkan. Pemimpin persekutuan, apakah kita akan menunda pelelangan Thunder Passes? Tanya Melancholic Smile setelah menghubungi Si Feng. Saat ini, 5 negara adidaya meminta penundaan, sesuatu yang tidak biasa terlihat. Jika itu adalah guild kelas 1 lainnya yang memegang pelelangan ini sekarang, mereka pasti akan menyetujui tanpa ragu-ragu. Kami dapat menunda pelelangan, tetapi memberitahu mereka bahwa mereka perlu memberi kompensasi kepada kami untuk waktu yang hilang. Penundaan setiap menit akan menelan biaya 300 emas. Mereka dipersilakan untuk menunda pelelangan selama yang mereka inginkan, jawab Si Feng dengan acuh tak acuh. Pemimpin persekutuan, ini, jantung Melancholic Smile berdetak kencang ketika dia mendengar jawabannya. Jangan khawatir tentang itu, katakan saja apa adanya, kata Si Feng, tertawa kecil. Hanya ada beberapa hari tersisa sampai kontes di atas Pulau Thunder. Pada titik ini, hampir semua monster laut tingkat bos yang bisa dibunuh sudah terbunuh sebelumnya. Bahkan jika seseorang membunuh monster laut tingkat bos yang respawn, kemungkinan menjatuhkan Thunder Pass akan sangat rendah. Lagi pula, hanya sejumlah Thunder Pass yang terbatas yang bisa turun selama setiap siklus kontes. Satu-satunya alasan dia berhasil mendapatkan Thunder Passes begitu banyak adalah monster laut kelas raja yang telah dia bunuh. Jika dia tidak melakukan pembunuhan terhadap kekuatan super ini sekarang, dia akan membuat monster laut kelas raja itu merugikan. Senyum melankolis jatuh terdiam mendengar kata-kata Si Feng. Pemimpin persekutuannya agak terlalu pandai menghasilkan uang. Namun, karena itu adalah perintah dari ketua persekutuannya, Melancholic Smile tidak punya pilihan selain mengulangi kata-kata Si Feng kepada 5 negara adidaya.